Halo Kak, selamat sore. Sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa Univet Bantara. Sebelumnya kami sudah berterima kasih dengan Kakak telah memberikan waktu luangnya untuk kami wawancara. Kalau boleh tahu sebelumnya dengan Kakak siapa? Oke, sebelumnya makasih buat teman-teman dari Univet Bantara. Sering banget anak Univet jajan ke sini. Biasanya dari prodi pendidikan ya, tapi ini beda prodinya. Makasih udah jadiin Cilok Mbak Tum sebagai bahan wawancara, sebagai narasumber. Kenalin, nama aku Wufi. Kalau di TikTok, kalau aslinya Lufi Rinditia. Jadi W-nya diganti sama huruf L, tapi yang punya Cilok ini Bu Tum ya. Gitu. Jadi teman-teman seringnya kenalnya sama Bu Tum. Gitu. Jadi bisa manggil Mbak Wufi, bisa Mbak Lufi juga bisa. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, bisa sharing-sharing ke kita dari tahun berapa sih buka warung ini sampai bisa terkenal kayak gini? Oke. Aku malu ya kalau dibilang terkenal ya. Cukup berkembang gitu aja ya. Iya. Kalau dimulainya dari tahun 2014. Jadi semenjak aku SMP ya. Waktu SMP, tapi dimulainya nggak langsung tiba-tiba jadi besar punya warung gitu, nggak. Dulu awalnya kayak jualan di depan rumah aja, kita nggak punya warung. Jadi kalau mau jualan jajanannya dikeluarin, rencengannya dikeluarin gitu. Nanti kalau udah maghrib masuk lagi, paham nggak? Jadi kita nggak punya warung ini. Jadi kayak gitu. warung-warung kecil gitu ya. Iya betul. Terus dulu menunya nggak cuma menu cuma cilok sama maklor. Oh ya. Nggak ada pangsit, nggak ada basreng, nggak ada sempol ayam. Jadi kalau kalian tanya dari tahun berapa, dari tahun 2014, karena Bu Tum dulu di PHK kan dari pabrik rokok yang ada di Jalan Ciu. Terus akhirnya buka warung kecil-kecilan dan nggak belajar dari siapapun, otodidak bikin cilok gitu. Oh ya, menurut Kakak nih, apa manfaat penggunaan sistem informasi atau teknologi misalnya kayak HP, terus aplikasi seperti media sosial gitu untuk membantu menjalankan usaha warung ini? Penting banget ya. Kalau ditanya penting apa enggak, sangat penting. Dan bermanfaat apa enggak, jelas bermanfaat. Warung ini bisa berkembang karena adanya sistem informasi tadi ya kan. Adanya internet, adanya media sosial, terus adanya TikTok, WhatsApp, Instagram, Facebook dan lain-lain gitu kan. Karena kalau nggak ada sistem informasi, ya warung kita cuma stuck di situ, gitu kan. Nggak menjadi warung yang berkembang, nggak menjadi warung yang dikenal sama banyak orang. Jadi dengan adanya sistem informasi tadi, kita jadikan sebagai bahan promosi, media promosi. Kalau berpromosi. Betul, media promosi itu jalan utama untuk membuat usaha kita berkembang. Mau jasa, mau produk, itu sekarang fungsinya sistem informasi. Bayangin kalau sekarang nggak ada sistem informasi, pasti kan stuck di situ ya, iya kan? Iya. Jadi ya untuk promosi pasti bermanfaat. Iya. Biasanya untuk Kakak mempromosikan dagangan lewat itu pakai apa saja, dari mulut ke mulut atau WA atau GoFood atau semacamnya gitu? Oke. Kalau dulu banget waktu belum kenal sistem promosi ya, sistem informasi, dulu ya lewat mulut ke mulut ya kan. Kita targetnya cuma orang-orang sekitar sini gitu loh, cuma satu desa. Sini kan dekat sama SD-nya ada Peranan 1, Peranan 2, SMP ada Ngrogol, deket kan. Dari mulut ke mulut. Tapi semakin berkembangnya zaman ya, apalagi berkembangnya media sosial, jadi sekarang promosinya lewat media. Ada WhatsApp ya kan. WhatsApp itu ya dari temen, terus pelanggan yang jadi temen kayak gitu, dari Instagram, dari TikTok. Ini awal berkembangnya yang benar-benar boom itu lewat TikTok. TikTok larinya ke Instagram gitu. Terus kita juga pakai platform Shopee. Shopee itu ada Shopee Food sama Toko Oren yang tokonya gitu loh, paham nggak? Jadi kita bisa kirim ke kalau untuk cilok hanya di dalam Pulau Jawa. Tapi kalau untuk pangsit basreng bisa ke luar Pulau Jawa. Jadi Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Bali kita udah bisa menjangkau yang frozen. Sama Shopee Food cukup rame. Jadi kalau misal di warung sepi, kita packingannya ada Shopee Food. Kalau GoFood kita juga pakai. Cuman karena di sini susah driver GoFood. Jadi kita larinya ke Shopee Food. Gitu. TikTok juga ada, frozen food juga ada. Mainnya pokoknya kalau frozen food itu mainnya di TikTok Shop sama di Toko Oren Shop.
Iya Mbak, dengan adanya teknologi sekarang ini, apakah sangat membantu usaha Mbak? Terus kalau membantu di bagian apa saja dan apakah pernah mengalami kendala saat menggunakannya? Kendala menggunakan media sosialnya ya? Iya. Oh, oke. Jadi kalau membantu apa enggak, jelas membantu, sangat membantu. Kalau ada kendala pasti ada, ya kan? Jadi dulu kan ya aku juga nggak kenal sama kayak Shopee Food, nggak kenal sama GoFood kayak gitu. Tapi karena kita harus belajar ya, harus mengikuti zaman, jadi pasti membantu. Sebagai apa? Sebagai sistem promosi. Selain sebagai sistem promosi juga sebagai marketplace. Ada dua itu sih. Yang pertama promosi, yang kedua marketplace. Dulu waktu awal-awal kita nggak pakai marketplace, cuma ya promosi. Kalau orang-orang tahu, oh ini ternyata lokasinya di sini loh, langsung diparani gitu kan. Iya. Tapi sekarang kalau orang-orang terbatas lokasinya, kayak aku sibuk nih, atau aku nggak ada waktu, aku kejauhan, bisa pesan di marketplace. Jadi selain sebagai media promosi, juga sebagai media jualan. Kalau ditanya ada kendala apa enggak, pasti ada. Dulu yang handle Shopee, yang handle TikTok, itu kan semuanya aku. Ini mbak-mbakku ini kan yang bantuin aku kan terbilangnya udah nggak muda ya, maksudnya udah ibu-ibu. Pasti ada kendala. Kenapa? Karena aku mikirnya ibu-ibu tuh susah loh buat diajarin pegang Shopee Food gitu kan. Shopee Food itu kan apa ya, kendalanya, bukan kendala sih sebenarnya. Shopee Food itu mainnya di waktu. Jadi satu pesanan itu diwaktuin. Kalau kita nggak cepet, otomatis pesanan numpuk gitu kan. Aku bingung gimana ya, bisa nggak ya mereka, apalagi aku kadang ada kerjaan di luar kota. Jadi kendalanya di situ, ngajarin ibu-ibu ini buat pegang media sosial kayak WhatsApp. Ada pesanan juga yang lewat WhatsApp gitu. Kalau Instagram, TikTok yang pegang aku, tapi kalau untuk pesanan di WhatsApp, terus Shopee Food, itu semua ibu-ibu yang handle. Begitu. Kalau untuk masalah sinyal nih Kak, itu gimana? Sinyal untuk ini ya, media, Iya. untuk Kadang menjalankan kan media kendalanya ya. ada di situ. Terus kadang kalau apalagi Kakak ada marketplace kan? Iya. Pernah ada hacker yang mencoba masuk buat manipulasi itu atau gimana gitu nggak? Jujur kalau hacker nggak ada. Karena ini ya, karena kan aku ada dua pengamanan ya. Jadi kayak harus masukin kode OTP dan lain-lain gitu kan. Kita kan juga nggak bisa ngasih itu sembarangan. Jadi nggak ada sih kalau hacker gitu, nggak ada. Tapi kalau sinyal ya cuma pas mati lampu sih ya, kayak susah sinyal kayak gitu. Kadang kan kalau mati lampu sinyalnya susah, tiba-tiba driver datang. Kita nggak tahu pesanannya gitu kan. Ya cuma itu aja kalau sinyal kadang cuma mati lampu toh, tapi kalau yang lainnya enggak. Oh iya Mbak, terus bagaimana cara Mbaknya itu mengikuti perkembangan teknologi atau tren saat ini? Misalnya jualan lewat WhatsApp, Instagram, TikTok atau Shopee Food tadi. Bagaimana cara mengikutinya ya? Iya. Belajar ya kan. Bagaimana dengan belajar? Karena awalnya aku juga nggak tahu gimana caranya jual di marketplace. Aku juga nggak tahu. Karena kan untuk jualan di marketplace itu nggak cuma jualan loh, tapi kita harus memperhitungkan gimana caranya biar kita nggak rugi. Nggak mungkin aku pasang harga di marketplace kayak harga di warung, ya kan? Tiba-tiba nanti kita terima hasil, kok dapatnya segini, ya. Jadi dengan belajar nggak cuma dari apa ya, sistem aplikasinya, tapi juga belajar pajak-pajaknya juga. Kalau di Shopee Food tuh pajaknya segini, di GoFood tuh segini. Kalau di toko oren yang di tokonya aja, di toko TikToknya itu segini, beda-beda. Jadi dengan belajar gitu, belajar dari masing-masing platform. Kalau lewat WhatsApp ya ngalir aja ya kan. WhatsApp kan media yang paling gampang untuk kita komunikasi. Jadi kalau pesanan di WhatsApp ya udah kayak catatan biasa, tapi kalau di marketplace beda lagi. Kalau kakaknya mau nambah menu atau harga itu biasanya pertimbangannya apa? Kalau mau nambah menu atau menaikkan harga? Iya. Kalau nambah menu pertimbangannya adalah apa yang disukai sama kebanyakan pelanggan di sini. Contoh ya, kayak misal mungkin cireng ya. Cireng itu baru plan aku sih buat nambah cireng. Dulu pernah, cuman ada kendala. Jadi kita hilangkan lagi. Dulu pernah ada cireng tapi kita hilangkan. Terus kalau nambah harga ya dasarnya dari bahan pokok yang kita beli, dari yang kita belanja. Sekarang kan harga naik, harga ayam, telur naik kan. Nah, itu yang mungkin jadi pertimbangan kita. Itu kalau buat harga. Kalau buat nambah menu
ya kita harus survei, kita harus riset. Kita nggak bisa nambah menu dadaan kayak nambah menu ini asal-asalan, ternyata menunya ini nggak terlalu diminati sama pelanggan kita gitu. Untuk selanjutnya, untuk kedepannya itu rencananya kakak buat mengembangkan usaha ini biar makin dikenal banyak orang itu gimana? Oke. Kalau berbicara tentang mengenai bagaimana usaha ini dikenal banyak orang, Tapi berinovasi untuk inovasi kedepannya gitu sih, Kak. yang pertama ya promosi, ya kan. Lagi-lagi ke promosi. Mau lewat TikTok, Facebook, YouTube, atau media sosial yang lainnya. Soalnya Cilok Mbak Tum ini pakai semua platform. WhatsApp pakai, Instagram pakai, terus YouTube juga pakai, Facebook juga pakai. Yang mungkin orang-orang tuh kayak, Facebook kan udah kuno banget ya gitu. Tapi kita masih pakai. Kita mainnya di Reels Facebook itu. Instagram juga di Reel. Jadi untuk kedepannya ya kita promosi lagi. Tapi untuk inovasinya beda ya. Kalau untuk promosi dan inovasi beda. Kalau inovasi ya kita ngadain yang frozen food tadi. Karena kita masih terbatas, kayak alatnya tuh masih ya yang kurang gitu loh guys. Jadi alatnya tuh masih kurang. Kadang tuh apa namanya, untuk pengepresannya, untuk sealernya itu masih kurang dekat gitu. Jadi mungkin ada beberapa komplain, Mbak kok ini sampai di aku kurang dekat ya, udaranya bisa masuk. Nah gitu. Jadi inovasinya adalah frozen food sih, ke beberapa wilayah kota. Betul ya. Itu untuk inovasinya. Mungkin itu saja pertanyaan dari kita-kita. Terima kasih Kak sudah meluangkan waktunya buat kita wawancarai. Semoga usahanya sukses selalu, lancar terus. Amin. Terima kasih juga buat anak-anak Unifed ya. Prodi apa tadi? Manajemen. Terima kasih untuk anak Unifed Prodi Manajemen udah mampir, udah jajan, udah ngelarisin, udah mempromosikan juga. Terima kasih, ini juga untung buat aku ya, karena promosi gratis teman-teman. Terima kasih, kapan-kapan balik lagi dan ajak teman-teman yang lainnya. Ya, terima kasih Kak. Sama-sama. Terima kasih ya. Terima kasih.